Salam sejahtera, salam sehat, salam jumpa kembali dalam channel Pancaran Air Surgawi, channel yang benar-benar pas bagi kita semuanya. Tema firman Tuhan hari ini adalah tetap terdepan di tengah-tengah perubahan. Saudara, sebagaimana kita tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini selalu alami perubahan. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan semua berubah kecuali perubahan itu sendiri. Salah satu perubahan yang nampak di lapangan adalah perkembangan pengetahuan dan teknologi. Perubahan ini, perkembangan ini bisa membuat keadaan kita menjadi lebih baik atau justru sebaliknya membuat keadaan kita menjadi buruk. Fakta di lapangan membuktikan ada beberapa bidang pekerjaan yang mengalami penurunan dalam omset. Sebagai contoh, ojek yang tidak berbasis aplikasi, angkutan umum yang tidak berbasis aplikasi, dan juga bidang-bidang pekerjaan lain mengalami penurunan dalam omset karena adanya kemajuan pengetahuan dan teknologi. Semua berharap perubahan ini membuat keadaan menjadi lebih baik. Saya pun juga berharap demikian. Kita semua berharap demikian. Oleh karena itu, kita mau lihat petunjuk firman supaya kita mencapai tema kita, yaitu tetap terdepan di tengah-tengah perubahan. Mari kita akan perhatikan ayat pokok kita dalam Habakuk pasal 2 ayat 4 dan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, kita bisa memperoleh petunjuk dari ayat pokok kita ini. Yang pertama adalah kita harus tetap memiliki keyakinan yang kokoh, karena orang benar hidup oleh percayanya. Konteks ayat ini adalah Nabi Habakuk berdoa kepada Tuhan dengan nada protes. Tuhan, kenapa Israel Selatan alami penindasan? Kenapa Israel Selatan yang pada zaman Daud dan Salomo dalam kejayaan, dalam kesejahteraan, lalu berubah total, menjadi ditindas, menjadi hancur, ada banyak orang yang ditawan di Babilonia. Mengapa Tuhan? Inilah doa dengan nada protes yang dinaikkan oleh Nabi Habakuk. Lalu Tuhan memberi jawaban yang pertama adalah, orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi saudara, di tengah-tengah perubahan yang terjadi pada waktu itu, Tuhan memberi petunjuk kepada Habakuk. Jangan tolak perubahan, jangan hindari perubahan, jangan sesali keadaan Israel yang berubah, tetapi tetap bertahan bahkan terdepan di perubahan itu dengan memiliki keyakinan, memiliki iman yang kuat. Dan kita perhatikan saudara, meskipun Israel hancur, sebagian besar orang ditawan, tetapi ada beberapa orang justru sukses di penawanan, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. 4 tokoh ini tetap memiliki keyakinan yang kuat, iman yang kuat kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan 3 tokoh diperhadapkan dengan dapur api. 1 tokoh yaitu Daniel diperhadapkan dengan goa singa. Keempatnya tetap percaya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita lihat mereka menikmati posisi yang tertinggi di Babilonia. Kita masuk kepada petunjuk yang kedua. Kembali ke ayat pokok kita. Habakuk 2 ayat yang ke-14 mengatakan seperti ini. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutup dasar laut. Saudara, perkembangan pengetahuan dan teknologi terjadi begitu pesat. Perkembangan, perubahan dalam bidang-bidang lain juga terjadi begitu pesat. Hal ini sudah disampaikan oleh Tuhan ketika menjawab doa Habakuk. Perubahan terjadi karena memang kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan. Pengetahuan, perkembangan teknologi, perkembangan bidang-bidang lain yang terjadi begitu cepat karena memang semuanya itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, justru
ketika kita ada di tengah-tengah perubahan, pergerakan, kemajuan yang begitu cepat, maka sesungguhnya kita sedang ada atau dibawa kepada situasi kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, ikuti saja pergerakan ini, ikuti saja perubahan ini. Bahkan firman Tuhan katakan perubahan, pergerakan pengetahuan begitu cepat seperti air yang menutup dasar laut. Kita semua tahu bahwa sifat air adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Begitu cepat air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Demikianlah percepatan pengetahuan dan teknologi dan juga bidang-bidang lain terjadi saat-saat ini. Jangan alergi dengan hal-hal baru. Jangan tolak hal-hal baru. Jangan seperti katak dalam tempurung. Jangan merasa nyaman dengan keadaan yang ada. Ada banyak orang-orang yang saat ini terancam kehilangan pekerjaan. Ada bidang-bidang usaha yang terancam hilang dari peredaran. Tutup perusahaan tersebut karena kurangnya inovasi. Ada banyak orang-orang yang tertinggal karena juga terlambat dalam pengetahuan. Oleh karena itu, siapapun kita, rohaniwan, profesional, siapapun kita, ikuti perkembangan zaman. Serap sebanyak mungkin pengetahuan dan keterampilan. Manfaatkan waktu-waktu luang untuk bergaul karib dengan pengetahuan, dengan informasi yang mendidik, informasi yang menguntungkan. Bergaullah dengan keterampilan, dengan skill, berlatihlah dengan keras, karena sesungguhnya kemuliaan Tuhan ada di pergerakan pengetahuan itu. Oleh karenanya, kita ikuti saja dan kita akan dibawa kepada keadaan yang jauh lebih baik. Karena sesungguhnya kemuliaan Tuhan sedang terjadi dalam percepatan-percepatan yang ada. Demikian dua petunjuk firman. Jangan kita lupakan dan jangan kita abaikan. Milikilah optimisme, memilikilah keyakinan yang kokoh. Dan yang kedua, ikuti, beradaptasi dengan pengetahuan dan teknologi. Dengan hal-hal yang baru, seraplah sebanyak mungkin pengetahuan-pengetahuan yang ada. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.